Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Pak Amar. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Eni? Alhamdulillah, hari ini sehat dan tetap bahagia. Alhamdulillah Bu Eni ini tetap sehat dan bahagia. Meskipun kita banyak dihadapkan dengan tugas-tugas. Begini Bu Eni, hari ini apakah benar akan ada agenda coaching dengan Bu Ririn? Benar sekali Pak Anwar, hari ini ada agenda coaching dengan Dirin. Untuk kegiatan coaching nanti, apa topiknya Bu? Topik permasalahan atau tema yang akan dikembangkan? Baik Pak Anwar, untuk kegiatan coaching kali ini, saya akan membantu coach saya untuk mengidentifikasi masalah apa yang dihadapi sehingga nanti coach dapat menemukan solusi terbaik dan permasalahan yang dihadapi. Oh, seperti itu. Kira-kira Bu, indikator apa yang Ibu gunakan untuk mengecek kegiatan coaching ini nanti dapat dikatakan berhasil? Begini Pak Anwar, indikator keberhasilan dari coaching yang saya lakukan adalah yang pertama, coach dapat mengidentifikasi atau menemukan permasalahan utama yang dihadapi. Kemudian yang kedua, dari permasalahan yang teridentifikasi, coach dapat membuat rencana aksi yang akan dilakukan. Dari rencana aksi yang akan dilakukan itu, coach dapat berkomitmen. Jadi, agar rencana itu dapat berhasil, maka coach juga harus berkomitmen agar rencananya itu dapat terlaksana. Seperti itu ya Bu. Dari Ya, Bu, kalau dari indikator keberhasilan yang ingin Ibu capai, berada di skala minimal berapa ya Bu kira-kira? kalau untuk skala minimalnya itu 8, Bapak. Oh, di 8 ya Bu. Terus Ya. Bu, agar tujuan coaching dapat terwujud, strategi apa yang akan Ibu lakukan supaya coaching nanti itu dapat berhasil Bu? Agar tujuan coaching ini bisa terwujud, strategi yang saya lakukan yaitu menggunakan alur tirta. Oh, alur cerita ya Bu, Gus. Iya, Terus untuk memastikan strategi Ibu dapat berjalan, apa yang dapat Ibu lakukan Bu ya, supaya biar berjalan? yang jelas saya akan hadir sepenuhnya Pak Anwar. Untuk itu, ini saya sudah menyiapkan ruang untuk coaching yang tenang dan nyaman. Jadi saat coaching langsung, Puji juga berasa nyaman. Kemudian saya juga akan menjadi pendengar yang baik. Jadi saya akan belajar menjadi pendengar yang baik dan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mampu yang memunculkan ide-ide dari kuncinya dari kursi secara langsung tanpa rasa beban atau terintimidasi Pak Anwar. Oh, seperti itu. Baik Bu. Bu Eni, jika coaching sudah Ya, siap dilaksanakan, silahkan melakukan coaching Bu. ya, ya Bapak Anwar. Assalamualaikum Bu Ririn, bagaimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah Bu Eni meskipun malam sebenarnya juga capek Bu Eni tapi tetap semangat untuk menyelesaikan tugas-tugas kita hari ini Bu Eni. Baik Bu Ririn, seperti yang telah kita perbincangkan di WA kemarin. Nah, sekarang apa nih topik kita hari ini? Baik Bu, saya hari ini tuh ingin membicarakan ini Bu, hasil refleksi dari pembelajaran yang telah saya lakukan selama 1 tahun kemarin waktu di kelas 4 Bu Eni. Kendala-kendala apa saja yang telah saya alami kemarin agar nanti waktu di kelas 5 berikutnya permasalahan tersebut dapat teratasi secara optimal Bu Eni.
Oh begitu. Kemudian dari pembicaraan ini nanti apa yang ingin Ibu Lilin capai? Yang ingin yang ingin saya capai itu harapannya adalah agar permasalahan pembelajaran yang kemarin muncul di kelas 4 kemarin ya Bu En, itu tidak terulang lagi di kelas 5. Karena untuk tahun ajaran baru ini kebetulan saya mengajar di kelas 5 mengikuti anak-anak didik saya yang kemarin belajar di kelas 4 Bu En. Jadi siswanya saya itu tetap Bu En di tahun ini. Jadi kelas kemarin ngajar kelas 5 sekarang naik ngajar ke kelas dari kelas 4 sekarang ngajar di kelas 5. Seperti itu Bu En. Oh begitu. Baik. Kalau dari melihat paparan Bu Lilin tadi, dari refleksi pembelajaran yang Ibu laksanakan selama 1 tahun kemarin itu, refleksinya seperti apa ya Bu? Baik Bu Eni, refleksnya seperti ini Bu. Selama 1 tahun kemarin ya, setelah kita mempelajari modul 2.3 ini kan sebenarnya kita sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensi ya Bu Eni. Hanya saja apa ya, kita melaksanakan tapi tidak menyadari Bu, sehingga dengan pembelajaran di modul 2.3 ini semakin dikuatkan pembelajaran berdiferensiasi itu yang bagaimana. Untuk kendala yang saya hadapi selama 1 tahun kemarin itu muncul pada diferensiasi proses Bu ini. Untuk pembelajaran itu kan kita harus selain menyesuaikan dengan kebutuhan anak itu kan kita juga harus menyesuaikan dengan zamannya ya Bu. Nah, anak-anak didik kita di kelas 4 itu dari hasil asesmen diagnostik yang saya lakukan itu anak-anak itu cenderung suka belajar dengan gaya belajar audiovisual. Jadi pembelajarannya selama ini itu sering menggunakan video-video dari YouTube. Nah, tapi kendalanya gue nih, kalau pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada kegiatan kooperatifnya, ada kegiatan diskusi, bagaimana menggali pemahamannya itu dari berbagai link video. Nah, padahal gue nih, HP saya itu hanya satu, laptop saya itu hanya satu. Dan dalam kelas itu ada sekitar pembagian kelompok kebutuhan anak itu ada sekitar 4 sampai 5 kelompok. Jadi kemarin itu masalah utamanya ketika saya berdiferensiasi proses dengan menggunakan beberapa link dari YouTube itu kendalanya di sarplasnya Bu. Terus kemarin sempat mencoba ini Bu, meminta bantuan Bu, meminta bantuan kepada wali murid. Alhamdulillah kan wali murid saya itu juga luar biasa Bu. Minta bantuan agar anak-anak itu diperkenankan untuk membawa handphone ke sekolah. Nah, ketika orang tua itu mengizinkan anak-anaknya membawa handphone, nah ketika pembelajaran itu dimulai, lah ternyata Bu ini paketan internetnya tidak ada seperti itu Bu ini, handphonenya ada, tapi kuota internetnya anak-anak tidak ada. Itu kendalanya Bu Eni. Permasalahan yang Anda hadapi itu berada pada level berapa ya? Kalau saya lihat selama 1 tahun kemarin itu ya Bu ya, kalau penggunaan berbagai macam media yang berbasis IT itu kelas saya itu masih berada di level 6 lah Bu. Masih di level 6 Bu ini. Oh baik, jadi kendala yang dihadapi ini masalah sarpras yang menunjang kegiatan pembelajaran. Saat sarprasnya yang berbasis IT secara berdiferensiasi itu kendalanya dihadapi. Satu, ketersediaan handphone yang digunakan anak-anak. Kemudian ketika handphonenya ada, masalahnya yang muncul adalah handphone tapi tidak ada kuota internetnya seperti itu ya Bu? Benar Bu Eni, benar sekali. Dari permasalahan Ibu tadi, apa kekuatan yang dapat Ibu Ririn munculkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut?
Kekuatan saya yang dapat saya munculkan adalah keterampilan berkolaborasi dan meningkatkan kemampuan pembelajaran berdiferensiasi, Bu Eni. Dari kekuatan yang dapat Ibu Ririn munculkan tadi, dalam waktu dekat ini, apa peluang Ibu yang dapat dilakukan? Yang dapat saya lakukan dalam waktu dekat adalah berkolaborasi dengan wali murid untuk mengoptimalkan pembelajaran berdiferensiasi dan berkolaborasi juga dengan rekan sejawat, Bu Eni. Baik, Bu Ririn, kemudian ada gagasan dan apa agar peluang tadi bisa terrealisasi? Yang pertama, yang jelas saya akan berkomunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah saya, Bu Eni, untuk menyampaikan permasalahan yang saya hadapi dan solusi yang akan saya lakukan. Kemudian setelah itu saya akan meminta bantuan Bapak Kepala Sekolah untuk menjembatani saya dan rekan sejawat untuk duduk bersama untuk meminta izin, Bu Eni, meminta izin penggunaan WiFi agar anak-anak itu juga dapat ya diperbolehkan dan dapat mengakses WiFi yang ada di sekolah. Karena nanti takutnya Bu Eni ketika WiFi itu diberikan ke anak-anak yang jelas kan nanti passwordnya WiFi itu kan tersebar ya Bu Eni. Biar password WiFi itu nanti tidak disalahgunakan, nanti rencana saya setelah setiap kegiatan pembelajaran yang menggunakan WiFi nanti passwordnya akan diganti seperti itu, Bu Eni. Jadi nanti kalau ibu-ibu itu kan ibu-ibu emak-emak seperti saya itu kan kadang gampang bingung ya, Bu Evi. Nanti passwordnya diganti, passwordnya apa? Nah, apalagi saya itu juga gampang lupa, Bu Eni. Nah, nanti kalau mau dipakai WiFi-nya terus passwordnya tidak bisa masuk, nanti kan mesti ada pro dan kontra. Nah, untuk mengatasi permasalahan itu nanti alangkah baiknya jika kita duduk bersama. Selain itu saya juga akan berkolaborasi dengan wali murid Bu Eni untuk agar anak-anak diberi kesempatan untuk membawa HP dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Seperti itu, Bu Eni. Oh iya. Sekarang ini Bu Ririn ya. Menurut Bu Ririn ya, dari solusi-solusi yang tadi sempat ditawarkan itu apa hambatan yang mungkin bisa muncul? Hambatan yang mungkin bisa muncul selama anak-anak membawa HP itu adalah adanya kekhawatiran ya guru-guru lain di sekolah saya dan orang tua takutnya ya Bu ya, karena kan sekarang itu musimnya TikTok seperti itu, nanti takutnya HP itu nanti akan digunakan untuk hal-hal seperti itu, tidak untuk game, tidak digunakan untuk belajar, karena memang anak-anak di sekolah saya selama ini tidak diperkenankan Bu Eni, tidak diperkenankan untuk membawa HP di sekolah. Itu untuk hambatan yang pertama. Kekhawatiran dari guru itu juga kekhawatiran dari orang tua, Bu Eni. Tapi takutnya anak-anak di sekolah tidak jadi belajar, tapi malah main game. Itu kekhawatiran dari guru dan orang tua. Kekhawatiran yang ketiga adalah untuk password WiFi tadi, Bu Eni. Kalau gonta-ganti password itu kadang ibu-ibu kan ya mesti mengeluh, Bu Eni. Sebentar-bentar passwordnya ganti, sebentar-bentar passwordnya ganti. Seperti itu, Bu Eni. Itu hambatan yang muncul ketika pembelajaran berbasis IT dengan menggunakan handphone diterapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya, Bu Eni. Baik sekali Bu Ririn idenya. Ketika ada hambatan sudah ada solusi tambahan untuk mengatasi hambatan yang muncul. Dengan adanya gagasan tersebut, apa harapan Ibu selanjutnya dari level 6? Berapa harapan Ibu? Skala keberhasilannya berapa ya? Kalau dalam waktu dekat ini ya Bu Eni, karena KBM kan sebentar lagi sudah akan kita mulai karena MLS kan sudah berakhir untuk kelas besar itu kan sudah berakhir hari Rabu kemarin.
saya tidak muluk-muluk, tapi saya juga tidak mau hanya kata cukup. Setidaknya baik Bu Eni, karena baik saya ingin nanti kualitas pembelajaran di kelas saya adalah nilai minimalnya adalah 8 Bu Eni. Nah, nanti seiring waktu Bu Eni, harapan saya dari 8 seiring proses pembelajaran berlangsung selama 1 semester, nanti dari 8 bisa naik ke level 10 Bu Eni. Oke, baik. Dari alternatif solusi yang Ibu Ririn berikan, apa yang dapat Ibu lakukan setelah sesi coaching ini? Setelah sesi coaching, tentu saya akan menghadap Bapak Kepala Sekolah besok pagi. Saya akan bersama dengan kepala sekolah untuk itu mengkomunikasikan rencana-rencananya saya dan masalah-masalah saya, nanti biar beliau bisa sebagai penengah dan menjembatani antara saya dengan rekan sejawat dan saya dengan wali murid. Seperti itu Bu Eni. Bu Ririn, kapan itu bisa dilaksanakan? Karena ini kan sudah mendesak ya Bu Eni. Harapan saya ya besok saya akan siap menghadap Bapak Kepala Sekolah Bu Eni. Karena KBM juga semakin dekat, maka besok. Oh iya, oke lah besok ya Bu. Iya. Tentu. Iya. Dari kegiatan coaching yang kita lakukan hari ini, apa yang dapat Bu Ririn simpulkan? Yang dapat saya simpulkan, alhamdulillah Bu Eni, saya dengan Bu Eni itu kok bisa mengeluarkan unek-unek saya dengan bebas ya Bu Eni, tanpa ragu, tanpa malu, tanpa canggung, tanpa rasa takut, saya bisa mengutarakan masalah saya ini loh Bu Eni. Dengan tuntunan dari Bu Eni, alhamdulillah saya dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu Eni. Baik Bu Ririn. Nanti akan saya tunggu apa ya hasil nyata dari Bu Ririn nanti. Bagaimana kabar terbarunya nanti. Mesti pembelajarannya jelas nanti mesti luar biasa. Nanti kita bisa saling berbagi. Terima kasih Bu Ririn sudah percaya dengan saya untuk saling bertukar pendapat. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak Bu Eni karena sudah dibantu. Siap, nanti akan saya melaporkan dengan Bu Eni apa pembelajaran saya di kelas nanti Bu Eni. Oke Bu Ririn, ya saya akhiri cukup sekian ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bu Eni. Waalaikumsalam. Bagaimana kegiatan coachingnya tadi Bu Eni? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik Pak Anwar, sudah sesuai dengan alur ceritanya, juga sudah sesuai dengan yang saya rencanakan. Alhamdulillah kalau begitu ya Bu Eni. Bu, iya. Menurut Bu Eni, dari tahapan coaching tadi, bagaimana yang paling berkesan Bu? Di bagian mana ya? Menurut saya yang paling berkesan itu adalah pada saat kita ini ya beberapa menggali informasi Pak dari coach untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi. Karena pada posisi coach ya pada tahap ini kita harus benar-benar sebagai mitra agar pertanyaan yang kita buat itu tidak menyudutkan si coach ya. Si coach itu kalau dalam bahasa Jawa itu tidak merasa digurui, jadi posisinya sama. Selain itu, dari pertanyaan-pertanyaan yang kita buat itu nanti kan diharapkan ini coach itu nanti dapat mengeluarkan ide-ide ya, mengemukakan permasalahannya dengan nyaman, dengan penuh kekeluargaan Pak Anwar. Oh, seperti itu ya Bu. Baik Bu, ini saya mau bertanya lagi. Keberhasilan coaching ini menurut Bu Eni, jika dibuat rentang dari 1 sampai 10 itu berada di level berapa ya Bu? Untuk keberhasilan coaching dari level 1 sampai 10 saya kira ya itu angka 8 Pak, itu sudah sangat baik. Di angka 8 ya Bu? Untuk melengkapi, iya. Terus untuk melengkapi menjadi 10 nanti, kita akan saling melengkapi.
saling mendukung keberhasilan dari aksi nyata yang dilakukan oleh uji. Seperti itu. Gini Bu, saya ini menyampaikan apa yang saya lihat tadi ya Bu. Saya sudah melihat Bu, Ya, ini tadi saya sudah melihat Ibu itu sudah sepenuhnya hadir, terus sudah menjadi pendengar yang aktif, baik, dan sangat luar biasa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali informasi dari si Koci sehingga si Koci itu bisa mendapatkan jawaban dari permasalahannya sendiri, Bu. Jadi Bu Eni juga sebagai coach itu sudah memang hebat, sudah tidak bisa diragukan lagi ya Bu, karena sudah senior tentunya. Terus selanjutnya terima Bu, kasih Bapak atas perhatiannya. iya Bu. Terus Bu, ini ada satu lagi Bu yang saya mau tanyakan. Dari kompetensi yang Ibu miliki, kompetensi yang bagian mana yang ingin Ibu tingkatkan? Begini Pak Anwar ya, semua kompetensi itu perlu ditingkatkan, tapi saya lebih meningkatkan teknik bertanya untuk mengidentifikasi masalah supaya uji bisa mengidentifikasi masalahnya sendiri. Seperti itu ya Bu. Wah, dan benar Bu Iya. Eni itu emang sudah hebat sekali. Eh, kalau sudah seperti itu, mungkin sudah cukup Bu ya untuk kali ini observasi kita. Saya doakan Ibu saat observasinya meningkat, lebih baik lagi, bisa membantu rekan-rekannya, teman guru atau rekan sejawat atau luar sekolah Bu ya. Pokoknya jangan eman-eman Bu saat berbagi ilmu. Loskan Bu ya. Iya Bapak Anwar, nanti saya akan berusaha ya untuk berbagi praktik baik dengan rekan sejawat di sekolahan ya. Juga selain dengan teman satu sekolahan juga bisa nanti dengan sekolahnya Bu Ririn ya, agar kita semua ya bisa memperbaiki kekurangan yang kita miliki. Terima kasih Pak Anwar. Sama-sama Bu Ririn, terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.